Kali ini, kita akan menyelami salah satu transformasi keagamaan paling menarik sekaligus paling damai dalam sejarah. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah pulau terpadat di dunia menemukan keyakinan barunya. Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya, tapi jawabannya, wah, itu jauh lebih dalam dari yang kita duga. Dan ini bukan kisah tentang penaklukan besar-besaran atau perang suci seperti yang mungkin Anda bayangkan. Bukan pedang yang mengubah Jawa, tapi justru lagu, puisi, dan pemahaman yang mendalam tentang jiwa manusia. Ini adalah sebuah revolusi yang senyap, yang terjadi dari hati ke hati. Dan ya, merekalah arsitek di balik perubahan luar biasa ini. Yuk kita bedah misi dari 9 tokoh yang sangat-sangat legendaris ini. Oke, untuk benar-benar memahami kejeniusan mereka, kita harus kembali ke panggung utama tempat semua ini terjadi. Jawa di abad ke-14. Nah, yang penting untuk kita ingat, Islam itu nggak datang ke tanah yang kosong. Sama sekali bukan. Islam tiba di sebuah peradaban yang sudah sangat kaya, dengan kepercayaan, seni, dan struktur sosial yang sudah mapan berabad-abad. Jelas, ini tantangan yang besar banget. Jadi, gimana cara mereka melakukannya? Nah, disinilah letak kejeniusan Wali Songo. Mereka itu nggak melawan arus budaya, tapi justru mereka berlayar bersamanya. Wali Songo itu artinya ya 9 wali. Tapi yang menarik, mereka ini nggak semuanya hidup di waktu yang bersamaan loh. Ini lebih mirip sebuah misi estafet, di mana satu generasi melatih generasi berikutnya untuk memastikan apinya nggak pernah padam. Mereka nggak datang dan bilang, semua yang kalian lakukan selama ini salah. Nggak begitu. Sebaliknya, mereka mendirikan pesantren untuk mencerdaskan masyarakat, menikahi putri bangsawan untuk membangun pengaruh, dan yang paling penting, mereka memakai seni yang sudah dicintai masyarakat untuk menyampaikan pesan yang baru. Sekarang mari kita lihat gimana fondasi ini diletakkan oleh para perintisnya. Ini contoh yang sempurna dari strategi mereka. Sunan Gresik, wali pertama, nggak mulai dengan khutbah, dia mulai dengan solusi. Ketika kerajaan Majapahit lagi dilanda kelaparan, dia datang dan membangun bendungan. Dengan mengatasi masalah yang nyata, dia pun mendapatkan rasa hormat dan tentu saja perhatian dari masyarakat. Nah, kalau Sunan Gresik itu pelopornya, bisa dibilang Sunan Ampel ini adalah arsitek atau pembangun institusinya. Beliaulah yang mendirikan pesantren besar di Ampel Denta, Surabaya, yang kemudian jadi pusat intelektual dan tempat lahirnya para wali generasi berikutnya. Dari Sunan Ampel, lahirlah 2 putra yang menjadi seniman hebat. Kakaknya, Sunan Bonang, memakai gamelan untuk menciptakan melodi-melodi indah yang disisipi zikir dan ajaran Islam. Sementara adiknya, Sunan Derajat, lebih fokus pada puisi dan dikenal banget karena jiwa sosialnya yang tinggi dalam membantu kaum miskin. Dan tahu nggak, warisan ini tuh masih hidup banget sampai sekarang. Lagu spiritual Tombo Ati yang mungkin sering kita dengar, itu ternyata aslinya diciptakan oleh Sunan Bonang berabad-abad yang lalu. Ini bukti nyata betapa warisan mereka masih terus bergema. Oke, sekarang mari kita lihat para wali yang benar-benar menyempurnakan seni integrasi budaya ini ke level yang lebih tinggi lagi. Di sini kita bisa lihat hubungan guru-murid yang indah banget. Sunan Giri yang merupakan murid dari Sunan Ampel mengambil fondasi yang udah ada dan berinovasi. Dia sadar betapa pentingnya menanamkan nilai sejak kecil, jadi dia menciptakan permainan anak-anak dan lagu-lagu yang asyik untuk memperkenalkan Islam kepada generasi termuda. Wah, ini adalah salah satu tindakan paling cerdas dalam sejarah dakwah. Di Kudus, sebuah daerah dengan populasi Hindu yang kuat, Sunan Kudus menunjukkan rasa hormat yang luar biasa dengan melarang pengikutnya menyembelih sapi. Tindakan yang kelihatannya sederhana ini berhasil memenangkan simpati dan membuka pintu agar pesannya bisa didengar. Dan sekarang kita sampai pada Sunan Kalijaga. Kalau ada satu wali yang menjadi simbol perpaduan budaya ini, ya dialah orangnya. Seorang master wayang kulit, media hiburan paling populer pada masanya. Kalimat ini benar-benar mengungkapkan seluruh filosofi mereka. Bukan paksaan, tapi undangan. Sunan Kalijaga percaya bahwa keyakinan yang sejati harus datang dari kesadaran pribadi, dari sebuah ketukan di pintu hati. Kejeniusannya terletak pada cara beliau bercerita. Beliau nggak membuang epos Hindu lama yang sudah sangat dicintai masyarakat. Justru sebaliknya, beliau mengambil kisah seperti Mahabharata dan dengan sangat halus memasukkan tokoh pahlawan Islam dan kalimat syahadat di dalamnya.
Dengan cara ini, iman yang baru terasa seperti evolusi alami dari yang lama, bukan pengganti yang terasa asing. Jadi, apa dampak akhir dari semua ini? Mari kita simpulkan pencapaian kolektif mereka dan warisan abadi yang mereka tinggalkan untuk Indonesia. Nah, inilah mereka, ke-9 wali. Masing-masing punya peran yang unik, dari Sunan Gresik sang ahli irigasi, Sunan Kalijaga sang dalang, sampai Sunan Gunung Jati di Jawa Barat yang menggunakan strategi politik. Kalau digabungkan, pendekatan mereka menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, inilah warisan terbesar mereka. Mereka tidak hanya membawa Islam, tetapi mereka menenunnya ke dalam jalinan budaya Jawa. Mereka menciptakan sebuah bentuk Islam yang terasa Jawa banget. Sebuah bukti dari kekuatan kebijaksanaan, rasa hormat, dan pemahaman budaya. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Di zaman sekarang yang penuh dengan konflik dan perpecahan, mungkin pelajaran terbesar dari para wali ini adalah bahwa cara paling efektif untuk mengubah dunia bukanlah dengan paksaan, tetapi dengan pemahaman.